akan presentasi tentang Was Pancasila yang saya beri topik perspektif Pancasila dalam budaya khususnya di Indonesia. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ivan Lawrence Antoni Sundoro dari Prodi TIF Angkatan 19 Universitas Maju. Oke. Nah, yang pertama saya ingin membagikan tentang pengertian Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dalam kitabnya, berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Yang kedua, fungsi Pancasila tidak melulu hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pemersatu bangsa, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, dan juga sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila ini memiliki peran yang besar dalam kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia di bidang edukasi, sosial, maupun ekonomi bangsa. Pancasila juga bisa membentuk mental, kebiasaan, pola berpikir masyarakat dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah sudah sering kita mendengarkan pembacaan Pancasila selama masa sekolah. Namun, dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMA, saat di perguruan tinggi saja mulai jarang kita mendengar pembacaan Pancasila ini saat melakukan upacara bendera atau acara-acara lain seperti hari-hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kartini, kayak gitu-gitu. Berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga menjadi solusi dalam menanggulangi permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara kita Indonesia. Seperti contohnya permasalahan negeri di bidang ekonomi, masyarakat Indonesia sering keberatan dengan keputusan pemerintah mengenai harga barang makanan pokok yang melambung tinggi tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat karena UMK atau upah minimum kabupaten kota yang terbilang rendah. Kemiskinan dan juga korupsi, ketidakadilan akibat perbedaan status sosial, dan kini maraknya fenomena organisasi-organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah Gavatar. Gavatar adalah kepanjangan dari singkatan dari Gerakan Fajar Nusantara, yaitu merupakan organisasi yang mengklaim dirinya bergerak di bidang sosial dan budaya. Belum lama ini pada sore Selasa, tanggal 20 bulan 1 tahun 2016 tercatat Camp Gavatar yang berada di Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat dibakar warga. Lalu ada juga yang kita sering kenal dengan ISIS, ya, Syariah Islam. Dia lahir di wilayah Timur Tengah dan dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Tujuan dari pergerakannya adalah menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, Jordania, dan juga Israel menjadi negara yang satu di bawah bendera khilafah. Sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Kemudian ada juga NII, yaitu Negara Islam Indonesia, adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Itu dimulai pada 7 Agustus 1942. Ya, berikutnya aku akan menyampaikan tentang pengertian dari budaya. Jadi pengertian budaya adalah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Jika tadi berasal dari agama Buddha, bentuk Pancasilanya, hari ini budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya bisa terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat, bahasa, barang, pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak budaya-budaya asing, khususnya kebudayaan barat, yang mulai memasuki Indonesia dan perlahan menjajah
atau mempengaruhi lalu menggeser kebudayaan asli Indonesia dan secara tidak langsung mengubah kebiasaan-kebiasaan juga pola berpikir dari masyarakat Indonesia. Contohnya, ini sudah saya rangkum ya, saya catatkan beberapa kebudayaan asing yang bertentangan dengan norma Indonesia. Ada 5, yaitu pesta atau biasa kita kenal dengan dugem, lalu juga ada pergaulan bebas, ada fashion anak gaul, lalu etika bahasa, dan juga sikap dan perilaku. Untuk pesta dugem ini sebenarnya lebih ke budaya Eropa ya. Jadi kalau kita sering menonton film-film dari Barat, film-film dari luar Indonesia, mereka menganggap bahwa sebuah pesta atau dugem itu merupakan suatu hal yang wajar untuk memperingati atau merayakan suatu momen tertentu, seperti ulang tahun atau suksesnya suatu perusahaan mendapatkan achievement atau award. Mereka lebih mengarah ke ayo berpesta karena aku lagi ulang tahun, lebih seperti itu. Dan dari situlah menimbulkan juga pergaulan bebas. Tentunya itu juga bertentangan ya dengan norma Indonesia, pergaulan bebas ini, karena melanggar hak-hak dari manusia, juga hak-hak untuk kita memilih pergaulan, karena pergaulan bebas tuh zaman sekarang yang lagi marak itu seperti LGBT ya. Jadi kayak cowok dengan cowok, lalu cewek dengan cewek. Nah, itu kalau di luar, di barat sana, itu mereka anggap sah saja. Kenapa? Karena mereka berpikir apabila aku, misalkan cowok, aku suka dengan temanku cowok ini, apakah aku tidak boleh memiliki hubungan yang dekat dengan dia? Apakah aku tidak boleh menyayangi dia layaknya aku menyayangi orang yang aku sayangi, seperti itu? Maka oleh itu mereka mengizinkan hal itu terjadi. Fashion nakal ini ya seperti yang kita tahu lah, jika kita datang ke party yang besar, kita harus kalau misalkan anak muda ya, kita pakai celana yang misalkan yang pendek, yang cewek itu pakai celana yang pendek di atas lutut, itu sampai yang ngepres banget kayak gitu. Jika secara Islam, setahu saya hal itu tidak diperbolehkan, karena seharusnya hal-hal tersebut itu ditutupi dan tidak seperti dipamerkan, lebih seperti itu. Lalu etika bahasa juga, dan yang terakhir sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini cukup terasa, cukup terlihat juga dampaknya di sekitar kita, dan hal itu dilakukan secara terang-terangan bahkan. Contohnya, misalkan kita ingin pergi atau pamit ke luar rumah gitu, kita izin ke orang tua kita, tapi kita izinnya ya asal gitu, maksudnya asal bilang mah atau pah atau pak atau bu, aku mau pergi, itu doang. Atau bahkan lebih buruknya lagi, kita nggak bilang dan kita langsung keluar gitu aja dari rumah, seolah-olah di rumah tidak ada orang, cuman kita saja, dan kita bisa pergi keluar masuk seenaknya dan tidak menghargai orang yang ada di rumah selain kita. Nah, itu hal-hal yang sering saya ketahui juga, muda sekarang yang kurang menghargai orang lain dalam hal ya banyak. Wah, contohnya seperti yang saya norma Pancasila, tradisi adat Batak, saya ambil contoh dari tradisi adat Batak. Ini saya ambil dari contoh-contoh di Indonesia saja. Yang terjadi di Indonesia. Kebetulan aktif Indonesia. Di rumah Pancasila pertama, Mangongkal Holi merupakan upacara adat menggali tulang-tulang orang tua leluhur yang sudah meninggal, pasu-pasu raja, adat Batak ketika ada perkawinan. Kedua mempelai tidak melakukan pemberkatan di gereja, melainkan meminta berkat dan mempercayakannya pada tua-tua kampung. Bahkan mereka lebih mempercayai dan menyerahkan segala sesuatu
Nah, ini jelas ya, teman-teman, melanggar Isa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang kita percaya, itulah kita yang kita sembah, itulah yang kita taati, itu yang kita percayai. Oke. Tuhan, bukan seperti yang dilakukan dari itu orang tua yang sudah meninggal lalu mempercayakannya kepada jelas di Indonesia. Lalu yang kedua ada tradisi adat di Bali. Tradisi adat di Bali yaitu ngaben di Denpasar, ibu kota Bali, yang bertentangan dengan sila ke-1. Ngaben ini pembakaran ya, jadi mereka masih percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Jadi mereka membakar mayat yang sudah mati dan mereka berdoa di situ, memberikan persembahan dan lain sebagainya. Padahal ya seharusnya sila pertama kita kembalikan semua kepada Tuhan. Kita harusnya berdoa semoga orang-orang yang sudah mati diberikan ketenangan, diberikan tempat di sana di surga ya, supaya mereka bisa hidup tenang di sana, seperti itu. Bukan kok kita menyembah hal-hal lain, terus kita memberikan seperti semacam sesajen, seperti itu. Oke, next yang kedua, yaitu pelanggaran norma Pancasila di sila yang kedua, yang berisi Pancasila yang kedua ya, di tradisi adat Jawa dilihat dari pelanggaran norma Pancasila kedua, tradisi tumbal nyawa manusia dipercaya masih dipraktekkan oleh sebagian orang di Indonesia. Nah, ini dari kalimat pertama penjelasan ini seharusnya kita udah ngerti ya. Tumbal nyawa manusia itu sangat tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua. Karena menumbalkan manusia atau sesama itu sudah bukan merupakan hal yang manusiawi gitu. Jadi tradisi tumbal ini merupakan persembahan kepada makhluk gaib atau jin yang menunggu suatu tempat atau benda. Tradisi ini sungguh-sungguh melanggar sila kedua karena perbuatan tersebut tidak menunjukkan adab yang baik sebagai hamba Tuhan dan WNI, warga negara Indonesia. Selain itu ada juga kebiasaan adat Jawa yang menganggap bahwa wanita harus selalu mengurus urusan rumah tangga. Tapi sekarang sudah tidak banyak yang beranggapan seperti ini. Ya, menurut saya itu benar ya, teman-teman. Jadi kayak kebiasaan adat Jawa yang menganggap bahwa wanita harus selalu mengurusi urusan rumah tangga itu salah menurut saya. Karena kalau pengertian saya, yang namanya kita menikah berarti urusan hidup kita setelah kita menikah itu ditanggung bersama, bukan kok cuma persoalan kita. Yang cowok berarti aku bagian yang mencari nafkah, lalu yang cewek kamu fokus urus rumah tangga saja. Nah, itu kan kesepakatan bersama ya. Tapi jika menganggap bahwa wanita harus selalu mengurusi urusan rumah tangga, nah itu yang salah ya, teman-teman. Soalnya wanita kan nggak harus untuk selalu mengurusi urusan rumah tangga. Cowok pun boleh. Jadi pria pun juga boleh mengurusi urusan rumah tangga. Jadi gantian gitu. Kalau pagi kan cowoknya dulu yang kerja gitu, nanti sampai siang cowoknya pulang, ganti ceweknya siang kerja. Nah, itu jadi apa ya, kalau kata harus selalu itu menjadikan kalimat atau tindakan itu gitu. Soalnya kalian mengharuskan, lalu menetapkan gitu, kayak mengatur gitu. Itu ya melanggar juga untuk sila kedua ini. Lalu next ada pelanggaran norma Pancasila yang ketiga, yang berisi persatuan Indonesia. Yang pertama di tradisi adat Bali juga. Tradisi adat Bali yaitu tradisi perang pandan di Tenganan Karangasem Bali yang bertentangan dengan sila ketiga. Karena bisa menimbulkan dendam dan juga perpecahan. Jadi yang namanya perang
pasti disebabkan oleh suatu masalah ya teman-teman. Kalau kita nggak bertengkar, kalau kita nggak berbeda, nggak mungkin berselisih seperti itu. Jadi perang, perselisihan, pertengkaran itu sudah hal yang melanggar dari norma Pancasila yang ketiga, karena ya jika salah satu pihak kalah dan pihak yang kalah tersebut tidak menerima kekalahannya, itu pasti sudah dapat dipastikan gitu, dia akan dendam. Dia akan muncul dendam, amarah, dengki, lalu akan menimbulkan pembalasan. Sifat tidak terima itu akan memunculkan rasa balas dendam yang sangat kuat dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Nah, itu kan bukan tujuan dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, tradisi perang yang ada di Bali itu sudah merupakan contoh, salah satu contoh yang melanggar norma Pancasila dari sila ketiga. Lalu ada juga tradisi adat Papua yang perang suku di lembah Baliem yang diadakan setiap tahun. Tradisi ini melanggar sila ketiga karena dapat menghancurkan kekerabatan suku-suku di Papua. Tradisi potong jari suku Dani di Wamena melanggar norma sila ke-1 karena agama tidak mengajarkan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, ini seharusnya masuk di sila ke-1 tadi ya teman-teman, tapi ya masih yang di sini tapi tidak apa-apa ya. Yang di Papua ini yang terjadi juga mereka perang juga, perang antar suku. Jadi antar suku, antar ras mereka saling berperang dan diadakan setiap tahun. Entah untuk menguji kekuatan mereka, atau untuk perebutan wilayah, atau untuk mempertahankan teritorial mereka. Ya, pasti mereka ada alasannya kenapa mereka berperang. Tapi ya itu ya kembali lagi seperti yang saya bahas tadi, perang itu sudah benar-benar melanggar untuk norma Pancasila sila ketiga ini. Dan next, nah ini untuk pelanggaran norma Pancasila sila keempat, saya nggak bisa taruh di PPT-nya, jadi saya taruh link artikel yang saya baca. Saya akan langsung pindah ke artikelnya. Ya. Ini. Jadi untuk pelanggaran norma sila Pancasila keempat, ini saya dapat contoh, yaitu di salah satu artikel yang berasal dari Kompas. Di sini si orang-orang di Jakarta ini mereka melakukan korupsi ya. Kan Pancasila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, itu di sini masalah yang terjadi di Jogja ini, mereka mengadukan gangguan gugatan undang-undang. Dan dari periode ini hingga ini, yang mereka katakan undang-undang tersebut melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Lalu si Mahfud MD ini selaku Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, mengatakan yang paling membahayakan saat ini bukan hanya korupsi uang atau kekayaan negara, melainkan juga korupsi dan pembuatan peraturan dan kebijakan. Nah, apalagi korupsi seperti ini terjadi, maka akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan. Maksudnya, jika ada korupsi yang terjadi jika sewa negara dan korupsi yang membuat peraturan pihak, maka akan timbul kasus korupsi yang berkesinambungan. Artinya akan ada lagi korupsi-korupsi yang membuat peraturan dan kebijakan ini korupsi gitu. Jadi nggak cuma uang ataupun kekayaan negara saja, namun mereka juga akan mulai mengkorupsi peraturan dan kebijakan apabila ini tidak segera ditindak lanjuti. Nah, jadi ceritanya ini undang-undang pada saat itu mereka lakukan korupsi dalam aturan undang-undang, peraturan dan kebijakan.
Jadi menurut Mahfud ada dua kelompok besar bentuk korupsi peraturan dan kebijakan, yaitu mengangkat masa politik dan korupsi. Beberapa undang-undang yang pernah digugat antara lain Undang-Undang Pemilu, Pemerintahan Daerah, dan Pemberantasan Korupsi. Ada pula potensi korupsi peraturan dan kebijakan dalam daya alam, misalnya UU Pertambangan, Perhutanan, Sumber Daya Alam. Pada praktiknya, undang-undang ini membahayakan keutuhan NKRI, kata Mahfud. Jadi isi dari undang-undang ini, mereka korupsi teman-teman. Isi dari undang-undang ini untuk mengkorupsi. Jadi dalam pertambangan, perhutanan, sumber daya alam, ini mereka korupsi semua isinya. Ya korupsi kan mengambil itu ya demi keuntungan mereka lah. Jadi pemerintahnya itu mengkorupsi undang-undang tersebut. Maka Mahfud menyebut undang-undang tentang sumber daya alam disinyalir kuat sengaja dibuat untuk memberi peluang korupsi. Kasus ini masih kami tangani. Yang jelas banyak undang-undang yang sengaja dibuat agar orang atau institusi bisa korupsi. Jadi undang-undang ini malah justru digunakan sebagai media karena di Indonesia kan undang-undang merupakan seperti perintah tetap gitu. Seperti undang-undang ini ya harus ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Karena itu sudah melakukan keputusan hukum dan peraturan negara, yaitu bersama. Nah, apabila undang-undang tersebut diganti atau ketetapan peraturannya itu diganti sesuai dengan kebutuhan pribadi, ya orang-orang bisa korupsi dengan cara itu. Malah akan menggunakan undang-undang sebagai media untuk mereka bisa berkorupsi. Nah, sementara itu Gubernur DIY Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengusulkan agar pembahasan undang-undang yang bermasalah melibatkan orang-orang tidak terlibat politik dan legislatif. Jadi Sultan Hamengkubuwono ini menyarankan agar melibatkan orang-orang bijak yang tidak terlibat dengan politik supaya undang-undang dibahas secara objektif gitu. Kalau kita melibatkan orang-orang yang terlibat politik, pasti ya politik tuh apa ya teman-teman kayak kejam gitu. Jadi bisa hari ini kita teman, besok kita langsung musuhan. Hari ini kita teman, besok kamu mati. Nah, seperti itu politik bisa berganti-ganti dengan sangat mudah seperti membalikkan telapak tangan. Menurut Sultan, Pancasila tidak akan bisa membumi jika tetap hanya dijadikan mitos tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah hidup masyarakat. Metodologi hidup ada lagi bagaimana menangannya ini bisa benar-benar terwujud dalam pemerintahan Indonesia di negara kita ini. Ya langsung kita next ke sila kelima. Pelanggaran norma Pancasila kelima ini sama dengan laki-laki. Selanjutnya tradisi omet-ometan adalah tradisi krimnya dan dirasa parah banget ya teman-teman. Kan bunyi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, apabila baik ikut dari tradisi omet-ometan ini, lalu
ya ini nih tradisi ini sudah parah banget sih teman-teman. Jadi bayangin aja kalian cuman sama orang yang nggak kalian sukai gitu. Jadi ya ini pun ditulis terkadang para tradisi ini si wanita menangis karena berciuman dengan laki-laki yang bukan Pancasila. Nah ini sudah benar-benar melanggar dari Pancasila kelima ya. Ini tindakan yang tidak adil gitu. Sosialnya nggak ada sama sekali karena mereka menuntut secara paksa dan ya karena itu sebagai tradisi jadi ya harus diikuti oleh warga setempat. Jadi itu ya lebih ke arah ketidakadilan sosial yang benar-benar kelihatan lah. Nah, yang kedua terjadi di tradisi adat Papua lagi, yaitu tradisi potong jari ini tadi ya, di suku Dani di Wamena melanggar sila kelima. Sebab satu pihak yang dirugikan karena kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Padahal setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memutuskan hal yang ingin dan tidak ingin dilakukannya. Jadi suku Dani di Wamena ini memiliki tradisi untuk potong jari, teman-teman. Nah, potong jari ini tradisinya dilakukan oleh acak. Jadi orangnya itu acak. Satu pihak ini akan dirugikan karena dia kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Jadi entah ya karena tadi tradisi ya, tradisi dari suku. Jadi mereka tuh mempercayai suatu hal mitologi yang mistis lah seperti itu. Ya warga yang ini pihak yang tapi ya dia mau menyesal benar dia tradisi gitu. Jadi seperti itu ini di suku potong jari di suku Dani di Wamena ini benar-benar juga sudah melanggar Pancasila di sila kelimanya yaitu keadilan sosial. Kan tidak adil karena hanya satu pihak saja, bukan kok semua pihaknya potong jari, enggak, cuma satu aja teman-teman. Jadi hak dia untuk memutuskan yang ingin dilakukan dan tidak dilakukan ini tidak dianggap oleh mereka. Ini seperti dicoret gitu. Jadi setiap warga Indonesia tidak memiliki hak bagi suku Dani di Wamena ini. Ya, pada itu jajar melanggar ya teman-teman. Dan kesimpulannya adalah demi perubahan Indonesia yang baik ke depannya, marilah kita menjadi tentang harus tanah dan kita jadi ikut terjerumus oleh hal yang di luar ini ya, di luar dasar negara kita. Tujuannya apa? Demi membentuk negara Indonesia ini menjadi negara yang baik, negara yang subur, dilihat itu juga enak gitu. Jadi kelima Pancasila ini sila-silanya udah mewakili banget gitu loh. Udah mencangkup aspek agama, sosial, dan kemanusiaan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mengikuti nilai-nilai dari Pancasila ini dan diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, mungkin itu sekian saja dari saya. Terima kasih.